Beberapa menit sebelumnya, Haidar dan Oral duduk di ruang keluarga, begitupun dengan Ratempik. Mereka bertiga tengah asik menyaksikan film yang Haidar putar. Tetapi sebetulnya Oral tak konsen dengan film tersebut. Ia tengah sibuk merencanakan sesuatu. Oral melirik ke arah Ratempik. Artnya tersebut terlihat sedang mengutak-atik handphonenya. Sepertinya sedang membalas sebuah pesan masuk dari ayangnya. "Empik!" panggil Oral tiba-tiba. "Ya, Nyonya?" Ratempik langsung melihat ke arah Oral. "Bisa minta tolong nggak?" "Minta tolong apa, Nyonya?" "Beliin aku terasi ke warung, dong." "Hah? Terasi? Terasi buat apa, Nyonya?" "Buat cemilan. Tiba-tiba lagi pengen ngemil terasi, nih." Glek. Ratempik menelan ludah. "Ya udah, Nyonya. Akan saya belikan. Mau beli berapa biji?" "Setoples." "Baik, Nyonya." Ratempik meletakkan handphonenya di atas sofa begitu saja, lalu ia beranjak berdiri. Kemudian ia melenggang pergi untuk melaksanakan perintah Oral. Oral diam-diam mengulas senyum. Langkah pertamanya sukses. Ratempik meninggalkan handphonenya seperti yang ia inginkan. Ketika Haidar tengah begitu serius menonton film, Oral diam-diam meraih benda pipih milik Ratempik tersebut. Ia langsung memasukkannya ke dalam kutang. "Mas?" panggil Oral. "Ya, sayang?" Haidar menoleh ke arah Oral yang sedari tadi duduk di sebelahnya. "Aku mau ke toilet dulu." "Mau pap, nih?" "Iya, sayang." "Jangan lupa cebok ya." "Iya, Mas." Oral beranjak berdiri. Ia berjalan pergi ke arah kamar mandi yang ada di rumah ini. Begitu sampai, ia masuk ke dalam. Dengan gegabah Oral merogoh handphone milik Ratempik dari kutangnya. Ia segera membuka layarnya. Sayangnya layar ponsel tersebut terkunci. "Sial!" umpat Oral. Ia hampir berputus asa. Tetapi kemudian ia ingat sesuatu. Ia ingat ada seseorang yang mengajarkan bagaimana cara membuka layar handphone orang lain. Ia tak ingat orang itu siapa. Yang ia ingat hanya apa yang sudah diajarkan olehnya. Oral segera mengarahkan layar handphonenya ke arah cahaya lampu yang ada di kamar mandi ini. Ia pun langsung melihat bayang-bayang jejak password yang sering disentuh oleh Ratempik. Dan dengan sekali percobaan, Oral pun berhasil. "Yes!" Oral begitu girang. Setelahnya, ia merogoh sesuatu dari kantong baju. Rupanya lipatan selebaran yang ia pungut tadi siang. Selebaran yang juga tertera sebuah nomor telepon. Oral langsung menghubungi nomor tersebut. Ia mengarahkan benda pipihnya ke telinga dan bibirnya. Dan begitu panggilan tersambungkan, Oral mendengar suara sapaan seseorang. Suara seorang laki-laki. Suara yang entah mengapa begitu tak asing di telinganya. "Halo! Halo!" balas Oral. "Nyonya Oral." Laki-laki itu langsung memanggil nama Oral. Oral pun tertegun. Karena ternyata suaranya langsung dikenali oleh orang tersebut. "Kak, kamu tahu aku?" tanya Oral. "Jadi benar, ini Nyonya Oral?" "Iya, aku Oral." Laki-laki itu tampak girang di seberang telepon. "Kamu siapa?" tanya Oral. "Saya Lem, Nyonya." "Nyonya lupa dengan suara saya." "Lem?" Oral berusaha mengingat-ingat nama tersebut. "Saya benar-benar tak menyangka bisa berkomunikasi lagi sama Nyonya. Nyonya sekarang ada di mana? Saya akan menemui Nyonya. Aku sekarang lagi di..." Tok, tok, tok. "Prel!" Suara ketukan pintu dan panggilan Haidar menghentikan ucapan Oral. Oral pun seketika panik. Ia takut Haidar akan tahu bahwa dirinya sedang diam-diam meminjam ponsel Ratempik dan menelpon seseorang. Karena selama ini ia tak diperbolehkan untuk memegang benda tersebut. Alasannya, demi kesembuhan otaknya.
Sorry, aku matiin dulu teleponnya. Oral terpaksa menghentikan obrolannya bersama laki-laki di ujung telepon. Ia hampir membuka pintu kamar mandi. Tetapi kegiatannya terhenti. Ia kepikiran sesuatu. Bisa saja laki-laki itu akan menghubunginya saat dirinya tengah bersama Haidar. Maka Oral pun mematikan ponsel milik Ratempik tersebut. Seenggaknya untuk sementara ia akan aman. Cekrek. Kini Oral benar-benar membuka pintu kamar mandi. Sosok Haidar pun langsung nampak di hadapannya. Ada apa, Mas? Tanya Oral. Nggak apa-apa. Aku hanya khawatir sama kamu. Takut kamu ada apa-apa di kamar mandi. Habisnya kamu lama. Aku tadi lagi asik ngeden, Mas. Makanya lama. Oh gitu. Ya sudah, yuk nonton film lagi. Haidar merangkul pundak Oral. Ia mengajak Oral untuk kembali ke ruang keluarga. Hari berikutnya, Oral dan Haidar duduk di ruang makan. Mereka berdua tengah menikmati sarapan seperti biasanya. Makan yang banyak, biar kehamilanmu sehat. Ucap Haidar di tengah-tengah kegiatan makan mereka. Haidar meletakkan daging bekicot ke atas piring Oral. Enak gak masakannya? Tanya Haidar. Enak. Jawab Oral. Ini aku loh yang buat. Benarkah? Ya, aku bela-belain belajar masak demi kamu. Karena sepertinya kamu suka laki-laki yang pintar memasak. Iya, kan? Kamu tahu aja, Mas. Oral tersenyum kecil. Ia mengiyakan ucap Haidar. Pak. Karimin muncul di ruang makan. Ia memanggil Haidar. Ya? Mobil yang mau mengangkut jeruknya sudah datang. Bapak bisa cek dulu. Oke. Aku akan segera ke kebun. Timpal Haidar. Sayang. Panggilnya ke arah Oral. Ya, Mas. Aku sarapannya udahan dulu ya. Aku mau ke kebun. Mau cek jeruk yang akan dikirim ke kota? Iya, Mas. Haidar beranjak dari kursi meja makan. Ia segera meninggalkan Oral seorang diri di ruangan ini. Kini Oral pun sibuk meneruskan kegiatan makannya. Setelah selesai, ia hampir ikut meninggalkan ruang makan. Ia hampir masuk ke dalam kamarnya. Nyonya! Tiba-tiba Ratempik memanggilnya. Ia tampak menghampiri Oral. Ada apa, Empik? Boleh ngobrol sama Nyonya sebentar? Ngobrol apa? Ratempik segera mencengkeram tangan Oral. Lalu menggeret Oral agar mau mengikuti langkahnya. Rupanya Ratempik tengah membawa Oral menuju ke ruang dapur. Ada apa sih, Empik? Tanya Oral setelah mereka sampai di ruangan tersebut. Ratempik tak langsung menjawab. Ia malah melihat ke kanan dan ke kiri. Melihat keadaan di sekitarnya. Setelah itu, ia tampak merogoh sesuatu. Ia mengambil handphonenya. Lihat Nyonya, ada begitu banyak pesan dan panggilan dari seseorang. Ratempik memperlihatkan layar handphonenya ke arah Oral. Semalam Nyonya pakai HP saya ya? Oral tercekat mendengar tebakan Ratempik. Ia sedikit tak enak terhadap Ratempik. Sorry, Empik. Aku kepaksa. Gumam Oral. Emang siapa yang Nyonya hubungi? Aku nggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Ratempik heran dengan ucapan Oral. Yang aku hubungi itu nomor yang tertera di selebaran orang hilang yang kamu temuin kemarin di pasar. Yang dibuang suamiku di kebun. Jadi Nyonya tahu selebaran itu? Iya. Aku nguping pembicaraan kamu sama Karimin. Haf. Ratempik menghela nafas. Terus pas Nyonya hubungi nomor itu, orang yang nerima telepon Nyonya bilang apa? Kita belum sempat ngobrol. Soalnya udah keburu suamiku nyariin aku. Sesaat Ratempik kembali menoleh ke kanan dan ke kiri. Lagi-lagi ia tengah memastikan bahwa keadaan di sini benar-benar aman. Nih, Nyonya hubungi dia lagi saja. Ratempik menyerahkan handphonenya kepada Oral.
Kenapa kamu malah nyuruh aku telepon dia? Saya pusing banget, Nyonya. Semalaman saya seperti sedang diteror sama tuh orang. Dia terus-terusan telepon, sama kirim chat. Tapi saya nggak berani nerima dan buka chatnya dia, Nyonya. Karena saya tahu, telepon sama chatnya dia ditujukan buat Nyonya. Saya kan sempat melihat aktivitas panggilan. Ada panggilan keluar ke nomor dia. Padahal saya nggak merasa telepon dia. Jadi saya langsung tahu, pasti itulah Nyonya. Semalam kan saya udah curiga, pas Nyonya nyuruh saya beli terasi. Mana ada orang hamil pengen ngemil terasi? Oral tertawa geli mendengar penjelasan Ratempik. Buruan, Nyonya! Telepon balik aja dia. Emangnya Nyonya nggak penasaran sama dia? Kenapa dia sampai bela-belain bikin selebaran buat nyari Nyonya? Penasaran juga sih, Empik. Makanya, buruan ditelepon. Kalau suamiku tiba-tiba datang gimana? Dia kan cuma lagi di kebun. Saya akan berjaga-jaga. Begitu saya melihat Pak Haidar, saya akan kasih tahu Nyonya. Oke deh kalau gitu. Oral segera menerima handphone Ratempik. Ia benar-benar melakukan panggilan terhadap Layem. Dan begitu tersambungkan, panggilan Oral langsung diterima. Halo, Nyonya! Terdengar suara Layem. Halo? Balas Oral. Kenapa semalaman Nyonya tak angkat telepon saya? Maaf, handphone ini sebetulnya bukan punyaku. Aku hanya pinjam. Terang Oral. Kamu sebetulnya siapa, sih? Tanya Oral. Saya Layem, Nyonya. Layem siapa? Layem begitu aneh dengan pertanyaan Oral. Tetapi Layem tak ingin mempermasalahkannya dulu. Yang terpenting sekarang, ia harus tahu keberadaan Oral saat ini. Sekarang Nyonya ada di mana? Tanya Layem. Aku lagi ada di rumah. Maksud saya Nyonya tinggal di mana? Emang kenapa kamu kok nanya-nanya tentang alamatku? Saya ingin menemui Nyonya. Saya udah kangen banget ingin ketemu Nyonya. Kangen? Oral tertegun dengan kalimat tersebut. Iya, kangen. Jadi tolong kasih tahu saya, sekarang Nyonya tinggal di mana? Aku tinggal di kota S. Hah? Layem lumayan terkejut. Ia tak menyangka Haidar membawa Oral sampai ke kota tersebut. Kota yang tak pernah disangka-sangkanya. Kota kecil yang lumayan terbelakang. Nyonya tinggal dengan siapa? Aku tinggal dengan suamiku. Sial! Ternyata memang si brengsek itu yang membawa pergi Nyonya Oral. Rutuk Layem. Maksudnya? Oral yang samar-samar mendengarnya begitu kebingungan. Nyonya? Nyonya bisa kasih tahu alamat lengkap Nyonya? Tanya Layem. Ia malah sibuk melemparkan pertanyaan lain. Aku nggak hafal, karena aku baru sebentar tinggal di sini. Jawab Oral. Saya mohon, Nyonya. Nyonya tolong cari tahu. Ya udah, nanti aku coba cari tahu. Aku maunya sekarang, Nyonya. Bukan nanti-nanti. Aku udah nggak sabar pengen ketemu Nyonya. Nggak sabar? Ya, nggak sabar. Buruan Nyonya. Tanya ke siapapun tentang alamat tempat tinggal Nyonya sekarang. Oke. Tunggu sebentar. Oral sedikit menjauhkan handphone yang ia pegang dari wajahnya. Empik! Panggilnya ke arah Ratempik yang berdiri di ambang pintu ruang dapur. Seperti yang diucapkannya tadi, ia tengah sibuk berjaga-jaga kalau Haidar tiba-tiba muncul. Ya, Nyonya? Timpal Ratempik. Alamat tempat tinggal kita ini di mana sih, Empik? Di Jalan Goyang Enak, Nyonya. Desa Kratit. RT 1 MRW 2 triliun. Setelah mendengar jawaban Ratempik, Oral pun menyampaikannya terhadap Layem. Makasih, Nyonya. Sekarang juga saya akan langsung ke sana menemui Nyonya. Tutur Layem. Ia begitu bersemangat. Tunggu. Maksudnya kamu mau ke rumahku? Tanya Oral. Iya, Nyonya. Jangan. Oral langsung mencegah.
Nanti suamiku marah. Saya nggak peduli, Nyonya. Pokoknya saya ingin ketemu Nyonya. Begini saja, kita ketemunya jangan di rumahku, tapi di tempat lain. Nyonya ingin bertemu di mana? Di Auyou? Hah? Layam terkejut. Ah, bukan. Maksudku, kita ketemu di pasar saja. Orel meralat kata-katanya. Pasar mana, Nyonya? Di daerah sini hanya ada satu pasar. Nanti kamu pasti bisa menemukannya. Baik, Nyonya. Sekarang juga saya akan langsung ke sana. Mungkin saya butuh waktu 3 jam untuk perjalanan ke sana. Oke. Nanti aku akan menunggumu di pasar. Iya, Nyonya. Sampai jumpa nanti.